Assalamualaikum. Eh, Menjelang weekend dan juga menjelang bulan puasa. Nah, ini saya mencoba mengambil waktu ya untuk sharing pengalaman dan juga pengetahuan. Nah, kali ini terkait dengan mediator ya. Mungkin kalau secara teori, definisi dan segala macam teman-teman bisa bisa membaca dan mengetahui dari regulasi yang ada, dari publikasi yang ada. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah skill-skill utama yang harus dimiliki oleh seorang mediator. Sebagai lawyer, kemampuan menjadi mediator sangat penting. Kenapa? Karena di banyak negosiasi, baik yang sifatnya transaksi maupun yang sifatnya dispute settlement, fungsi dari lawyer yang baik itu adalah mendekatkan para pihak ke titik kesepakatan ya, walaupun dalam sengketa, walaupun dalam dispute settlement. Jadi membuat agar terjadi kesepakatan ya, sekali lagi baik dalam deal transactions maupun dalam hal dispute settlement ya. Nah, ini adalah beberapa hal ya, skill ya, lebih banyak soft skillnya ini yang harus dimiliki oleh mediator. Yang pertama, mendengarkan secara aktif dan menjadi pendengar yang efektif ya. Jadi mendengarkan secara aktif dan menjadi pendengar yang efektif itu adalah ketika dalam proses mediasi kita harus mendengarkan apa yang menjadi concern, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi tuntutan dari klien kita maupun juga counterpart kita, dan kita harus bisa mencari benang merahnya. Oke, dari 2 jam meeting, dari 3 jam meeting, di banyak sekali yang disampaikan, tapi kurang lebih ada 4 poin atau 5 poin utama. Kita harus punya kemampuan nih untuk mengidentifikasi apa poin-poin utamanya tadi. Jadi tidak semuanya perlu kita perlu kita diskusikan, tapi kita harus bisa poin pertama tuntutannya ini, poin kedua ganti ruginya ini, poin ketiga ada cost yang harus dibicarakan misalnya ya. Jadi harus punya kemampuan untuk mendengarkan secara efektif. Tips selanjutnya adalah memahami kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Untuk bisa melakukan itu, otak kita ini harus switch, tidak hanya jadi lawyer, tapi kita harus punya kemampuan komersial, kemampuan teknikal, dan kemampuan financial untuk bisa mengetahui apa sih sebetulnya financial interestnya dari counterpart kita. Counterpart kita nggak masalah sebetulnya kalau pembayarannya diperpanjang misalnya, selama ada jaminan, misalnya begitu. Atau sebaliknya, klien kita nggak masalah untuk bisa kasih diskon asal pembayarannya segera dilakukan. Jadi kita harus memahami financial interest ya, atau juga technical. Mungkin nggak proposal yang disampaikan, misalnya harus segera memulai kegiatan pertambangan misalnya dalam waktu 1 bulan. Kita sebagai mediator, kita juga harus memahami secara teknikal mungkin nggak kegiatan pertambangan dimulai dalam waktu 1 bulan. Kita harus mengeduket klien kita, klien, nggak mungkin you minta si counterpart memulai pekerjaan dalam 1 bulan, karena untuk melakukan persiapan dan lain sebagainya, waktu yang dibutuhkan jauh lebih panjang. Jadi kita sebagai mediator harus bisa mengetahui dan memahami kepentingan dan kebutuhan dari masing-masing pihak, termasuk klien kita, dan juga bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan pihak lawan. Tips berikutnya, fokus pada persamaan tujuan, bukan fokus pada permasalahan dan perbedaan. Jadi kalau kita mewakili klien dalam dispute settlement dengan pihak lawan, tentu ada hal yang berbeda, itu sebabnya ada dispute. Tapi dari sekian banyak hal yang berbeda itu pasti ada hal yang sama. Kita mulai dari hal yang sama terlebih dahulu. Jangan fokus pada perbedaan, tapi fokus pada hal yang sama. Hal yang sama itu bisa understanding yang sama atau tujuan yang sama. Misalnya, tujuan yang sama, apa sih tujuan yang sama? Saya bisa mendapatkan uang, lawan saya juga tujuannya juga mendapatkan uang. Daripada kita dispute, bisa nggak kita mensepakati hal yang tujuan itu tercapai? Ada opsi 1, opsi 2, opsi 3, dan dieksplor semua opsi itu. Jadi fokus pada kesamaan tujuan atau kesamaan understanding atas suatu permasalahan. Jangan hanya fokus pada perbedaan ya.
Tips berikutnya, kemampuan untuk membangun hubungan baik dengan semua pihak, ya. Kalau kita sebagai mediator, kita harus bisa membuat klien kita maupun counterpart kita, atau kalau kita independen mediator ya, harus bisa membuat kedua belah pihak merasa nyaman nih. Komunikasi kita harus yakin dengan, oh saya yakin nih mediator nggak memihak, atau oh saya yakin nih mediator orangnya dapat dipercaya atau reliable atau memiliki skill yang mencukupi untuk bisa memberikan atau untuk bisa memediasi kita. Jadi harus membangun hubungan yang baik nih, baik di dalam proses mediasi maupun di luar proses mediasi. Tips berikutnya, mediator harus jeli untuk menawarkan solusi kreatif. Banyak sekali contoh ya keadaan-keadaan di mana mediasi itu gagal karena mediator dia sifatnya pasif. Mediator dia hanya seperti penyambung kalimat antara si A dengan si B. Tapi mediator yang baik dia harus kreatif memberikan solusi. Pak mediator, saya nggak mau usul mereka seperti saya nggak mau. Dari pihak lawan saya juga nggak mau gitu. Oke. Kita sebagai mediator kita memodifikasi gimana kalau usulnya dirubah, ada tambahan fitur begini, ada jaminan dari pihak ketiga, misalnya bank garansi kalau you nggak percaya. Oke deh, saya kalau bank garansi nggak cukup, saya pengennya uang ditaruh di escrow account. Oke, kita balik lagi ke sebelah, Pak mereka minta uang di escrow account tapi harus ada batasnya. Oke, kita kasih standing instruction ya dari bank. Oke, nah jadi kita sebagai mediator harus cari midways ya, kreatif mencari jalan tengah di antara kedua pihak gitu. Selanjutnya adalah mengendalikan situasi. Nah, teman-teman semuanya, baik di transaksi maupun di sengketa, negosiasi itu bisa tiba-tiba eskalasi emosinya tinggi sekali ya. Saya yakin kalau teman-teman yang sudah praktek gitu ya as a lawyer sering menemui ya, tiba-tiba meeting suasananya menjadi sangat hangat bahkan panas gitu ya. Nah, sebagai mediator kita harus punya kemampuan nih untuk mengendalikan situasi. Misalnya contoh saja ya, sampai berdiri sampai gebrak meja, harus kasih peringatan, Bapak saya minta Bapak untuk menghentikan cara berkomunikasi Bapak seperti itu. Kalau Bapak nggak menghentikan, kita wasting time Pak, Bapak wasting waktu, kita wasting uang, kita wasting semuanya. Bapak kontrol diri Bapak, kita lanjutkan. Kalau Bapak butuh break, silakan Bapak break 1 jam, 2 jam, silakan. Bapak sudah bisa mengendalikan, kita di meeting lagi. Jadi harus punya nih kemampuan untuk mengendalikan semua pihak ya, baik pihak sebelah ya atau pihak yang kita wakili ya, harus punya kemampuan untuk mengendalikan situasi. Yang terakhir nih, dalam hal kita bertindak sebagai mediator yang berada di tengah yang ditunjuk oleh kedua belah pihak ya, kita harus mampu bertindak netral ya. Kita tidak memihak ya. Kita tidak menunjukkan bahwa menguntungkan satu pihak saja, imparsial ya, impartiality gitu ya. Kita tidak memihak A, kita tidak memihak B. Yang kita lakukan adalah membuat para pihak ketemu, deal, sign agreement, jalan, atau kalau dispute settlement ya, deal, sign settlement agreement, perjanjian perdamaian, oke, jalan, cabut gugatan, cabut arbitrase dan lain sebagainya. Netralitas ya, mindset netralitas itu sesuatu yang harus dimiliki oleh mediator. Itu tadi beberapa tips ya tentang kemampuan ya atau soft skill yang harus dimiliki oleh mediator, baik kita bertindak sebagai lawyer atau kita bertindak sebagai appointed independent mediator. Mudah-mudahan tadi beberapa poin bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.